Rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Iqbal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini mari sama-sama kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para keluarga, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat yang mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kita sudah membahas tentang perang Banu Quraidah, yang mana di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat mengepung Banu Quraidah, kemudian yang akhirnya mereka menyerahkan diri, mengakui kesalahan mereka kepada Rasulullah SAW karena mereka telah keluar dari kesepakatan yang harusnya saling tolong menolong, saling melindungi di kota Madinah, tapi mereka membelot, mereka berkhianat kepada Rasulullah SAW, dan sebagai hukumannya Nabi kita Muhammad SAW menghukum mereka semuanya. Para lelaki dewasa itu dieksekusi mati, adapun lansia, anak-anak, begitu juga dengan perempuan itu dijadikan tawanan, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang Sulhul Hudaybiyah. Nah, Sulhul Hudaybiyah ini, sulhu itu artinya perdamaian atau perjanjian damai, atau bisa kita katakan gencatan senjata untuk tidak berperang antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para orang-orang musyrikin Mekah pada saat itu. Hudaybiyah, kenapa dinamakan Hudaybiyah? Karena perjanjian itu terjadi di daerah yang bernama Hudaybiyah. Makanya dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai di daerah yang bernama Hudaybiyah. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kejadian ini terjadi pada 6 Hijriah. Sekarang kita sudah masuk ke tahun berapa niki bapak-bapak, ibu-ibu? 1446 Hijriah. Berarti ini 1440 tahun yang lalu. Subhanallah. Masya Allah, niki ceritanya 1440 tahun yang lalu. Dikatakan apa yang menjadi penyebab adanya Sulhul Hudaybiyah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat bahwa di tahun itu beliau ingin umroh, dan beliau mengajak para sahabat pada saat itu untuk melaksanakan umroh. Dan subhanallah, bapak-bapak, ibu-ibu, dikisahkan di dalam riwayat bahwa jumlah sahabat yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu ada 1.400 sahabat. Niki
kalau misalnya ada travel saat ini, kira-kira ada tour leader yang bisa bawa jamaah 1.400? Niki kayaknya sulit gitu. Paling banyak ya ratusan, ribuan itu jarang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu membawa 1.400 sahabat ikut umroh bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan bahwa ketika mereka ingin melakukan umroh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melakukan ihram di jalan. Di jalan ini maksudnya apa? Di daerah Dzulhulaifah. Di daerah Dzulhulaifah. Kalau sekarang dikenal dengan Bir Ali. Mungkin para jamaah yang sudah pernah umroh ataupun haji, niku ada namanya mikot. Nggih. Mikot untuk masing-masing orang-orang yang umroh niku tergantung daerahnya. Kalau kita orang Indonesia biasanya menggunakan mikot Yaman. Nah, mikot Yaman kalau sekarang namanya As-Sa'diyah, kalau dulu namanya Yalamlam. Mungkin jenengan kalau misalnya ingin umroh, tapi niki jarang, sak menika pun jarang. Itu napa? Ihramnya pada saat di pesawat. Niki jarang sekarang. Untuk travel zaman sekarang niku rata-rata ihramnya lewat Madinah, bukan lewat Yalamlam. Jadi kalau dulu niku di saat kita sampai di batas mikot yaitu Yalamlam, kita langsung ihram. Makanya para jamaah umroh ataupun haji niku sudah bersiap-siap pada saat di pesawat. Ngaten nggih? Untuk yang daerah Madinah namanya Dzulhulaifah atau sekarang dikenal dengan Bir Ali, yang tempat kebanyakan kita orang Indonesia kalau mau umroh biasanya kalau tidak turun di Madinah, niku biasanya dari Jeddah niku ke Madinah dulu, atau turun ke Madinah langsung berapa hari di Madinah, kemudian kita ambil mikot, setelah itu ke Jeddah, ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, jadi ceritanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini beliau mengambil mikot di Bir Ali, atau namanya yang dahulu dikenal dengan Dzulhulaifah. Dan beliau ketika berangkat niku menyertakan hewan-hewan yang akan disembelih di Mekah atau yang disebut dengan hadi. Jadi ada yang ingin beliau, ada hewan-hewan yang ikut beliau bawa. Jadi beliau itu ke Mekah tidak dengan tangan kosong, tapi membawa onta. Para sahabat ada yang membawa kambing dan lain sebagainya. Niku salah satu alasannya disebutkan oleh para ulama itu supaya menandakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ingin memunculkan persepsi kepada orang-orang musyrikin pada saat itu bahwa Nabi datang dengan jumlah yang banyak ini bukan untuk menyerang kota Mekah, tapi murni untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, itu salah satu yang disampaikan oleh para ulama. Para hadirin yang dirahmati Allah, dan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Dzulhulaifah untuk ngambil miqat ihram, beliau mengutus salah seorang sahabat namanya Bishr bin Sufyan. Nah, Bishr bin Sufyan ini ditugaskan oleh Nabi kita untuk mencari kabar, informasi yang ada di Mekah pada saat itu, apa yang terjadi di sana. Pastinya kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan jumlah yang besar ini sudah diketahui oleh orang-orang Mekah. Makanya sahabat Nabi Bishr bin Sufyan ini diutus oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk mencari informasi di sana. Oke, para hadirin yang dirahmati Allah, singkat cerita, Nabi bergerak maju sampai di satu tempat yang bernama Ghadir al-Ashtad. Nah, ini tidak perlu jenengan hafal namanya, intinya sudah sampai di satu tempat. Apa seorang sahabat ini
yang diutus oleh Nabi untuk mencari kabar di Mekah, itu kembali ketemu dengan Rasulullah di daerah itu. Dan dia menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Quraisyan jama'at laka jumu'an." Wahai Rasulullah, orang-orang Quraisy itu sudah mempersiapkan pasukan yang banyak untuk menghadangmu. Wa hum muqatiluka, dan mereka itu memang disiapkan untuk menyerangmu. Wasadduka 'anil baiti wa mani'uka, dan mereka memang sudah siap-siap untuk melarangmu dan menghadangmu agar tidak bisa masuk ke Masjidil Haram, ke Baitullah. Maka ketika mendengarkan informasi itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menganggap nih ancaman, karena mereka ini awalnya niatnya mau umroh, ternyata niku difahami oleh orang-orang Quraisy bahwa Nabi ini akan menyerang mereka. Makanya Nabi minta pendapat para sahabat. Asyiru ayuhan nas, wahai para sahabat, tolong berikan pendapat kalian. Maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, "Kharajta amidan li hadzal baiti la turidu qatla ahadin wala harba ahadin fatawajjah lahu faman saddana anhu qatalnahu." Nggih, para hadirin yang dirahmati Allah, niki kula terjemahkan mawon nggih. Jadi intinya begini. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta pendapat para sahabat Abu Bakar menyampaikan, "Wahai Rasulullah, kita kan datang ke Mekah ini tujuannya umroh. Kalau misalnya ada orang-orang musyrikin, mereka menghadang kita atau mungkin mereka menyerang kita, maka ya kita serang balik. Ya pokoknya kita siap-siap saja, kita siaga. Kalau misalnya apa yang mereka niatkan itu mereka lakukan, ya kita lawan." Ini yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar. Tapi tujuan awalnya kita mau umroh. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Imdau ala bismillahi." Kalau begitu ayo jalan bismillah. Nah, ini sedikit latar belakang yang perlu kita sampaikan tentang Sulhul Hudaybiyah. Nggih, para hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian dikatakan bahwa setelah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sampai ke satu tempat. Ya. Tempat itu dikatakan namanya Thaniyatil Mirar. Tempatnya ini dekat dengan Hudaybiyah. Tiba-tiba ontanya Nabi berhenti, tidak bergerak. Jadi awalnya jalan, tiba-tiba berhenti. Kemudian para sahabat memberikan komentar, "Waduh, ini ontanya Nabi berhenti." Kita sudah simak dulu nggih Bapak-bapak Ibu-ibu bahwa ontanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Qaswa ini memiliki kelebihan. Jadi ontanya Nabi ini dia bergerak sesuai dengan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan petunjuk dari Allah. Termasuk apa? Termasuk hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali di kota Madinah. Tempat-tempat yang disinggahi oleh onta ini, itulah yang menjadi pertama tempat masjidnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian tempat yang kedua yang disinggahi oleh onta ini adalah menjadi tempat tinggal sementara Nabi kita Muhammad SAW. Padahal dulu itu para sahabat niku berharap rumahnya niku yang disinggahi oleh Nabi Muhammad SAW semuanya. Tapi Nabi mengatakan biarkan onta ini yang memilih karena dia berjalan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah, karena onta ini diam, tidak bergerak, maka para sahabat ini mulai memberikan banyak tanggapan. Dan Nabi menyatakan bahwa ma khala'at wa ma dzaka laha bi khuluqin walakin habasaha habisul fil. Intinya bahwa onta ini memang dia berhenti karena ada sesuatu.
Ya, karena ada sesuatu yang terjadi. Tsumma qala walladzi nafsi biyadihi la yas'alunani khuttatan yu'azzimuna fiha hurumatillahi illa a'taituhum iyyaha. Intinya begini, Nabi mengatakan, ini pasti ada sesuatu yang buruk di hadapan kita. Artinya orang-orang kafir Quraisy ini sudah siap-siap menyerang kita. Dan kita tahu nggih Bapak-bapak Ibu-ibu, bahwa kota Mekah ini adalah kota yang dijaga, kota yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di sana banyak SOP-nya, banyak peraturannya. Mungkin kalau kita di sini agak bebas, kita bisa berburu di sini, kita bisa potong pepohonan, kita bisa mengusir hewan dan lain sebagainya. Tapi di sana tidak boleh. Hal-hal yang boleh di sini tidak boleh di sana. Apalagi melakukan perang di kota Mekah, itu sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini sangat diketahui oleh orang-orang Quraisy. Jadi Bapak-bapak Ibu-ibu niki sekedar informasi buat jenengan, bahwa orang-orang Arab pada saat itu meskipun mereka orang-orang jahiliyah, mereka itu tahu bahwa Mekah ini adalah kota suci, tidak boleh kita menodainya dengan sesuatu yang tidak baik, termasuk dengan perang. Makanya Nabi menyatakan, ini kelihatannya orang-orang kafir Quraisy ini ingin menodai kota suci Mekah. Kalau mereka minta pendapat dariku supaya kita bisa mengamankan kota Mekah ini dari peperangan, maka aku akan berikan, kata Nabi Muhammad SAW, pendapat. Nah, tidak lama kemudian onta itu langsung bergerak dan mereka sampailah di satu tempat yang disebut dengan Hudaybiyah tadi. Jadi Hudaybiyah ini adalah daerah yang besar, para hadirin yang dirahmati Allah. Nah, para sahabat dan Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan tempat yang agak ujung. Orang-orang kafir Quraisy sudah ada di situ, sudah ada di Hudaybiyah juga. Cuma mereka dapat tempat yang strategis, yang di situ banyak air minumnya. Jangan bayangkan, ini bukan Indonesia Bapak-bapak Ibu-ibu yang dengan mudah kita bisa dapatkan air. Ini di Arab. Makanya air itu adalah sesuatu yang sangat menentukan. Kalau misalnya kita dapat tempat di situ banyak air, maka insya Allah ya pertahanan hidupnya makin mantap. Nah, kebetulan dikatakan dalam riwayat bahwa orang-orang Muslim pada saat itu, yaitu para sahabat bersama Nabi Muhammad SAW, tempatnya ini airnya sedikit, ada sumur, tapi airnya sedikit. Karena airnya sedikit dan jumlah sahabat pada saat itu adalah 1.400 sahabat, jangan bayangkan satu sumur berbagi 1.400 orang, maka mereka itu berebutan air dan sebagian tidak mendapatkan air. Fasyakau ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-'atsya, maka mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kehausan yang mereka alami. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Di dalam riwayat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil anak panahnya, kemudian menyuruh para sahabat untuk menancapkan anak panah itu di sumur tersebut. Tidak lama kemudian tiba-tiba air yang ada di dalam sumur itu tiba-tiba langsung banyak, langsung luber. Dan para sahabat dikatakan dalam riwayat bahwa mereka itu bisa minum semuanya dari sumur itu, padahal sumurnya itu sudah kering, sudah sedikit airnya, karena banyaknya orang yang ingin minum. Tapi ketika ditancapkan anak panah yang Nabi Muhammad SAW, mereka semuanya bisa bisa minum dari air sumur itu. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, niki kaitannya dengan mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, niki masalah mukjizat niki ya tidak bisa dinalar, tidak bisa dilogikakan. Itu namanya mukjizat, hal yang ajaib yang tidak masuk akal. Nah, ada juga riwayat yang lain menyatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di sumur itu,
Beliau mengambil air sumurnya. Setelah diambil, beliau kumur-kumur. Setelah beliau kumur-kumur, air yang beliau pakai buat kumur-kumur disemburkan lagi ke sumur tersebut. Wada Allah thumma sabba fiha. Kemudian beliau menyatakan, da'uha sa'ah, wahai sahabatku, biarkan dulu sumur ini sebentar. Kemudian dikatakan, thumma innahum irtawau ba'da dzalik. Wah, tiba-tiba ya air sumurnya itu menjadi banyak. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, niki mukjizat. Kalau jenengan mau coba jangan, Pak, niki. Niki napa? Mukjizat. Ya. Kalau mau coba-coba niku ya berarti nguji kesaktian. Belum tentu bisa. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki ala sabilil mukjizat, ini adalah bentuk mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, para hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian tidak lama kemudian dikatakan bahwa niki kula singkat mawon niki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat mengancam orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Sempat mengancam mereka. Karena mereka memang terbukti menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan ibadah umrah. Maka beliau menyampaikan ya, yang maknanya di sini disebutkan, kalau mereka tidak memberikan kita jalan, maka la uqatilannahum ala amri hadza hatta tanfarida safilati aw la yunaffidannallahu amrah. Niki ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampaikan kepada utusannya, sekarang kamu pergi ke orang-orang Quraisy, sampaikan kepada mereka, kalau mereka tetap menghadangku dan para sahabatku untuk pergi umroh, kita ini datangnya baik-baik, bukan untuk yang lain, kita datang untuk melaksanakan ibadah umroh. Kalau mereka tetap menghadang, sampaikan kepada mereka, pilihannya dua, kepala saya dipotong atau mereka yang hancur. Wah, niki ancaman, bukan ancaman biasa niki, Pak. Saya mati atau mereka yang hancur. Ini ancaman yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kabar ini sampai kepada orang-orang kafir Quraisy, ternyata orang kafir Quraisy takut. Takut dengan ancamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka akhirnya berunding. Sampailah kepada sebuah kesepakatan, mereka mengutus utusan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang mereka utus ini ternyata untuk negosiasi, namanya Urwah bin Mas'ud. Nah, Urwah bin Mas'ud nanti ini insya Allah, kalau tidak salah, beliau menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Dulu memang sempat menjadi orang musyrik pada saat itu. Nah, dikatakan bahwa Urwah bin Mas'ud ini ada beberapa kisah di sini, bagus untuk kita sampaikan. Jadi di antaranya Urwah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, apakah kamu pernah melihat ada orang yang membunuh bangsanya sendiri? Jadi Nabi Muhammad SAW ini kan asal usulnya dari Quraisy. Apakah kamu pernah melihat ada orang, seorang manusia niki membunuh keluarganya sendiri, membunuh satu kampungnya sendiri, bangsanya sendiri? Kalau kamu melakukan ini, berarti kamu akan mencatat sejarah yang baru. Seorang yang mengkhianati bangsanya sendiri. Nah, niki disampaikan oleh Urwah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu melakukan ini, tahu nggak akibatnya? Nanti kamu akan dimusuhi, kamu akan dijauhi oleh orang-orang. Bahkan mungkin pengikutmu yang sekarang beriman kepadamu niki akan lari.
karena kamu membunuh bangsamu sendiri, yaitu orang-orang Quraisy. Setelah mendengarkan hal itu, tiba-tiba sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menjawab, ama innahu laula yadun, dikatakan bahwa Abu Bakar niku marah pada saat itu karena dia menyampaikan Nabi Muhammad SAW akan ditinggalkan oleh pengikutnya. Abu Bakar marah. Nah, dan ungkapannya sahabat Abu Bakar niki, bapak-bapak, ibu-ibu, niku agak kasar. Karena dia menganggap bahwa para sahabat ini akan mengkhianati Nabi Muhammad SAW. Ya, intinya beliau, sahabat Abu Bakar menyampaikan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Hal itu tidak mungkin apa? Terjadi. Tidak mungkin terjadi. Kita ini adalah pengikut setianya Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah mendengarkan hal itu, Urwah menyampaikan, sebenarnya ucapan kasarnya sahabat Abu Bakar ini ingin saya balas, tapi saya tidak balas karena Abu Bakar dulu punya jasa, dia itu punya hutang budi kepada sahabat Abu Bakar, makanya dia tidak membalas. Nah niki bapak-bapak, ibu-ibu, kita belajar bahwa orang-orang kafir Quraisy, meskipun mereka itu adalah masyarakat jahiliyah, tapi kalau ada orang yang baik kepada mereka, mereka ingat terus kebaikannya. Kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Meskipun di kemudian hari orang yang baik kepada kita itu menjadi buruk kepada kita, tetap kita terus mengingat kebaikannya. Nah, niki kita belajar dari orang kafir Quraisy, dari orang jahiliyah. Katanya Sayyidina Abu Bakar niku marah kepada saya, mengatakan sebuah perkataan yang kasar kepada saya tidak balas karena dahulu dia orang baik. Dulu dikatakan di dalam riwayat bahwa bahwa Urwa ini pernah membunuh dan dia harus membayar denda, membayar diat. Ternyata yang membantunya untuk membayar diat itu sahabat Abu Bakar. Nah, itu yang dikenang terus, dia ingat terus dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nggih, para hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian negosiasi terus terjadi, dan setiap kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata ataupun bercerita kepada Urwah ini menjawabnya. Dan cara menjawab Urwah ini, bapak-bapak, ibu-ibu, sambil memegang janggutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki kalau di tradisi kita niki sopan atau kurang sopan niki, Pak? Jenengan punya jenggot nggih, Pak, niki. Terus ada yang ngobrol terus pegang-pegang janggut niki. Agak kurang sopan nggih. Agak kurang sopan niki. Tapi kalau untuk budaya Arab itu cara membujuk. Cara membujuk. Jadi membujuk orang niku sambil pegang apa? Janggutnya dipegang. Nah, jadi sambil megang janggut supaya Nabi Muhammad SAW itu luluh hatinya, bisa menerima negosiasi. Dan setiap kali Urwah bin Mas'ud ini memegang janggut Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat yang bernama Mughirah bin Syu'bah. Nah, sahabat Mughirah bin Syu'bah ini tidak terima. Karena mereka ini sangat mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Meskipun itu adalah adat, sebuah kebiasaan di sana, tapi ini tetap juga kurang sopan. Kurang sopan. Kecuali memang orang itu akrab dan lain sebagainya, itu mungkin. Tapi ini kan kita lagi negosiasi. Tapi kok sambil megang-megang janggut nih. Nah, makanya setiap kali Urwah memegang janggut Nabi itu dipukul sama sahabat ini, yaitu Mughirah bin Syu'bah, dipukul. Berapa kali dipukul sampai sampai Urwah berkata, "Man hadza? Siapa ini yang memukul saya?" Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini adalah sahabat Mughirah bin Syu'bah. Kemudian dia pun marah dengan apa yang dilakukan oleh Mughirah bin Syu'bah. Nggih, para hadirin yang dirahmati Allah. Nah, ada juga satu cerita yang disampaikan oleh Urwah bin Mas'ud tentang apa yang dia saksikan dari Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya. Niki
Dikatakan di dalam riwayat, fa wallahi, demi Allah, ma tanakhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah kecuali air atau ludahnya itu jatuh di telapak tangan para sahabatnya. Jadi tidak ada ludah yang jatuh di tanah. Ya, kembali lagi niki Pak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ya, saya kayaknya boleh nih, monggo ditampi ini saya. Nah ini kurang pas nih Pak. Ludahnya Nabi harum, kalau ludahnya kita, wallahu a'lam. Ludahnya Nabi ini obat dari segala obat. Ya, bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah matanya niku kena sakit mata, penyakit mata. Diludahi oleh Rasulullah SAW dalam waktu yang sekejap langsung sembuh. Dan beliau menyampaikan bahwa bekas ludahnya Rasulullah SAW yang mengenai mataku niku, mataku paling terang sampai tua. Jadi mata ini agak kabur, yang salah satunya, yang ini terang karena berkah dari ludahnya Nabi Muhammad SAW. Fadalaka biha wajhahu wa jildahu. Nah, mereka itu setiap kali Rasulullah SAW meludah, niki yang menyaksikan orang kafir Quraisy pada saat itu. Dia menceritakan yang dia saksikan langsung. Rasulullah meludah, tangan mereka sudah siap. Kemana langsung siap tangannya. Setelah kena air liurnya Nabi, langsung diusap di wajahnya, diusap di badannya. Ya, kembali lagi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada keberkahan ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza amarahum ibtadaru amrahu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabatnya, maka mereka langsung bergegas untuk melaksanakan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza tawaddaa, dan apabila Rasulullah wudu, kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Mereka itu nyaris bertempur, nyaris saling membunuh, hampir saling membunuh ya. Artinya apa? Mereka itu rampasan ya. Mereka itu berebutan bekas wuduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pastinya niku untuk mengharap berkah dari jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat, kalau misalnya ada yang dapat airnya dan lain tidak mendapatkan air, maka yang lain ini mengambil air dari bekas tangan sahabat yang lain. Nah niki bagaimana semangatnya para sahabat Nabi Muhammad SAW itu tabarrukan, mengambil barokah dari Nabi Muhammad SAW. Wa idza takallamu, ini juga penting. Wa idza takallamu khafadu aswatahum indahu. Apabila mereka berbicara dan di hadapan mereka ada Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mengangkat suaranya. Artinya ini adalah bentuk ta'zim mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah sekarang tidak ada Nabi. Dengan siapa kita beradab seperti adab ini? Ya pastinya pertama dengan orang tua kita. Kalau masih hidup, niku orang tua harus kita sanjung, harus kita hormati sebagaimana para sahabat menghormati dan menyanjung para Nabi Muhammad SAW, ya, orang tua kita. Begitu juga dengan guru-guru kita, ya, sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak mengangkat suara. Ya, guru-guru itu jangan dipanggil kayak kawan kita. Usahakan mereka kita ta'zimi karena mereka adalah pewaris Nabi Muhammad SAW. Wala yahidduna ilaihi an-nadhar ta'ziman lahu, dan tidak ada yang memandang Nabi Muhammad SAW dengan pandangan yang tajam, pandangan sinis. Ngaten nggih ibu-ibu? Ibu-ibu jangan sini sama saya, Bu. Enggak, maksudnya niki mungkin ibu-ibu mau perhatikan ini siapa ini kok. Mungkin enggak kelihatan, maka kelihatannya kok kayak sinis. Enggak sinis niku bapak-bapak. Niki maksudnya mau lihat ini Ustadz Soleh atau yang lain niku.
Jadi mereka para sahabat itu mereka tidak pernah melihat Rasulullah SAW dengan pandangan tajam. Jadi mereka bahkan di dalam riwayat dikatakan kalau Rasulullah SAW itu berbicara memberikan tausiah, mereka itu menunduk, khafadu ru'usahum ka'anna ala ru'usihimut thair. Mereka menundukkan kepala mereka seakan-akan di atas kepala mereka ada burung, dan burung itu hinggap, bapak-bapak ibu-ibu, di tempat yang tidak bergerak, artinya kepalanya itu tidak bergerak. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki bagaimana adabnya para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau zaman sekarang kalau ndak gerak niku bahaya, kemungkinan napa tidur. Kalau sudah ndak gerak niku, wah niki perlu di napa istilahnya ya, dicari tahu niku, mungkin ketiduran ya. Kalau zaman sahabat niku memang mereka memperhatikan dan mereka ta'zim, menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Urwah menyampaikan setelah menyaksikan keadaan para sahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Urwah menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy, "Aiqom, wahai orang-orang kafir Quraisy, wallahi, demi Allah, laqad wafattu 'alal muluki, aku telah datang kepada raja-raja, wa wafattu 'ala Qaisar wa Kisra, aku sudah mendatangi para kaisar, wan Najasyi, dan pemimpin orang Afrika. Wallahi, demi Allah, in ra'aitu malikan qattu yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammada." Beliau menyampaikan, aku ini sudah pergi ke macam-macam pemimpin, raja, kaisar, pemimpin dari Afrika, Najasyi. Aku tidak pernah melihat raja-raja ini disanjung, dipuja, dihormati sebagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW memuja, menghormati dan ta'zim kepada Nabi Muhammad SAW. Wah, ini karena memang mereka itu bukan paksaan, mereka itu memang ingin menghormati Nabi Muhammad SAW, itu berangkat dari hati mereka. Kalau para raja itu kan karena paksaan, karena ada sesuatu. Tapi kalau untuk para sahabat, mereka menghormati dan ta'zim kepada Rasulullah SAW murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya inilah yang membedakan mereka dengan yang lainnya. Para hadirin yang dirahmati Allah, masih panjang cerita tentang Sulhul Hudaybiyah, tapi insya Allah niki sepertinya cukup karena sudah ada peringatan untuk segera diselesaikan. Insya Allah manfaat untuk semuanya, dan mudah-mudahan kita sebagaimana para sahabat ta'zim kepada Rasulullah SAW, kita pun mudah-mudahan termasuk umat yang ta'zim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.